Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara konfigurasi load balance PCC di versi 7 tapi di jaringan hotspot. Nah, banyak sekali teman-teman yang nanya ke kami tentang, Mas, saya sudah setting PCC di hotspot tapi kok nggak jalan. Ya, hanya satu ISP saja yang running, nggak dua-duanya running. Nah, kita di video kali ini kita akan coba bagaimana cara konfigurasi jaringan load balance pada sebuah network hotspot. Bagaimana cara konfigurasinya? Tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa di like juga ya. Oke, pada percobaan kali ini saya hanya menggunakan satu router ya. Di sini Ether 1 sudah terhubung ke ISP1, Ether 2 ke ISP2. Kemudian yang Ether 3 ini terhubung ke laptop saya. Jadi di sini saya sudah konfigurasi load balance. Saya pura-puranya ini berlangganan 30 mega ISP1 dan 30 mega di ISP2. Jadi nanti akan saya gabungkan jadi satu sehingga nanti akan dibagi rata atau nanti bandwidthnya ketika di speed test itu akan jalan terus satu-satu terus seperti itu. Oke, langsung saja bagaimana cara konfigurasinya. Di sini saya akan coba buka Winbox saya ya, saya akan coba remote router saya ini. Nah, di router saya ini saya sudah konfigurasikan load balance ya, load balance PCC. Kalau nanti teman-teman masih bingung bagaimana cara konfigurasi load balance PCC, nanti akan saya cantumkan di deskripsi linknya ya. Di sini saya menggunakan versi terbaru yaitu 7.18.2. Saya di sini menggunakan hub AX2. Jadi nanti jaringan lokal saya menggunakan Ether 3. Kemudian yang jaringan hotspot nanti saya akan gunakan WiFi menggunakan WLAN 1 dan WLAN 2. Nah, di sini saya sudah ada ya, sudah saya konfigurasikan untuk PCC-nya. Kemudian di routingnya juga saya sudah tambahkan ya. Kemudian saya akan saya coba cek dulu ya. Saya coba cek dulu, saya speed test dulu. Seharusnya ketika saya speed test yaitu 30 plus 30 yaitu ada sekitar 60 megabit per second. Karena ketika saya speed test biasanya dia menggunakan multi koneksi. Tapi bukan berarti ini bandwidth tambah-tambahan 30 tambah 30, tapi ini tetap jalan satu-satu 30, 1, 30, 30, 30 seperti itu. Bukan berarti nanti dia akan digabungin jadi satu, enggak. Gitu ya. Nih downloadnya dapat 35 tapi uploadnya bisa sampai 50. Nah, ini mungkin karena internetnya nggak stabil. Jadi kalau teman-teman langganan di internet di tempat teman-teman itu kadang ada yang namanya bandwidth up to, ada yang namanya bandwidth 1:1 atau dedicated. Nah, ini kebetulan di sini saya downloadnya cuma dapat 35 tapi uploadnya 50 mega. Nggak apa-apa. Yang penting ini sudah jalan load balance-nya yaitu 30 plus 30. Oke, nah kemudian karena saya akan konfigurasikan ini di jaringan hotspot, maka saya di sini akan membuat interface hotspotnya terlebih dahulu. Ya, saya akan gabungkan menggunakan interface bridge. Saya akan membuat interface bridge baru, ya, namanya hotspot misalkan. Kemudian portnya akan saya tambahkan Ether 4 atau Ether 5 di sini ya. Gunanya apa? Kok di Ethernet, Mas? Kok nggak di WiFi? Nah, Ether 5 saya ini nanti bisa digabungkan atau disambungkan ke perangkat access point. Contoh bukan harus Mikrotik ya, bisa TP-Link, D-Link ataupun Ruiji Reye dan lainnya. Jadi nanti modenya bridge tinggal masukkan ke sini, nanti akan ada tampilan login hotspotnya. Tuh seperti itu.
Tuh, kemudian saya tambahkan juga untuk WLAN 1 atau WiFi 1. Saya tambahkan juga untuk WiFi 2. Oke, cukup seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan IP address pada interface bridge yang sudah kita buat tadi atau di bridge hotspot. Saya di sini akan coba pakai 172.16.21/24. Kemudian interface-nya adalah interface bridge hotspot yang sudah kita buat tadi. Cukup seperti ini dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan konfigurasi untuk WiFi-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah konfigurasi WiFi-nya ya. Yang 5 GB SSID-nya adalah hotspot 5, kemudian yang 2,4 SSID-nya adalah hotspot 24. Ya, band-nya menggunakan 5 GHz AX dan 2 GHz AX karena hub AX2 ini sudah support Wi-Fi 6. Ya. Oke, kemudian IP sudah, AP sudah dikonfigurasi. Langkah selanjutnya adalah kita bikin hotspot. Nah, di hotspot ini kita akan tambahkan pada interface hotspot atau interface bridge yang sudah kita buat tadi. Oke, cukup seperti ini, tinggal next terus. Oke, DNS server ini bisa diisi, bisa enggak, silahkan. Cukup seperti ini, ya, cukup seperti ini. Lalu saya akan coba lakukan scan. Ya, saya akan coba connect ke salah satu hotspot yang sudah saya bikin tadi. Ya, saya coba connect yang hotspot 5. Oke, langsung muncul ke halaman login. Karena saya belum bikin user apapun, berarti saya bisa login menggunakan admin tanpa password. Oke, sudah bisa connect. Nah, langkah selanjutnya ya, teman-teman masuk ke Mangle PCC. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ketika teman-teman bikin atau membuat Mangle pada PCC, ya, interface-nya itu dia mengarahnya adalah ke interface Ether 3 yang ada di sini. Padahal kita sekarang sudah punya satu interface bridge. Maka kalau hanya dengan pengaturan seperti ini, ya, yang terkena load balance PCC itu hanya ada yang paket-paket atau koneksi-koneksi yang masuk melalui Ether 3 berarti. Jadi yang melalui interface hotspot itu tidak tertangkap pada Mangle ini. Nah, bagaimana cara kita menangkapnya sebenarnya seperti itu. Nah, cara menangkapnya yang pertama adalah kita akan bikin satu row lagi PCC, ya. Ini saya copy aja, saya copy seperti ini, cukup seperti ini saja. Kemudian in interface-nya itu bukan Ether 3 tapi hotspot. Nah, pada bagian ekstra, ya, ada parameter namanya hotspot di sini. Silakan teman-teman klik. Ada beberapa rule di sini ya. Ada beberapa pilihan. Ada autentikasi from client, HTTP, local destination, dan to client. Nah, teman-teman silakan pilih autentikasi. Artinya apa? Ketika nanti user sudah login ke dalam hotspot kita, sudah terautentikasi, maka dia baru akan terkena yang namanya load balance. Kalau ternyata ada user yang belum masuk, baru connect aja, baru tampilan login page-nya itu belum terkena PCC. Seperti itu kira-kira pembacaannya ya. Oke, cukup seperti ini. Ya. Kemudian yang 2.1 saya juga copy. Interface-nya saya ganti hotspot. Di bagian ekstra jangan lupa di autentikasi. Nah, kemudian ini dua rule ini ya. Dua rule ini nanti akan saya letakkan di atasnya rule PCC yang saya buat tadi. Ini saya copy dulu dua-duanya. Nih, saya letakkan di atasnya. Cukup seperti ini saja, ya.
Kemudian kita akan coba cek ya, kita akan coba cek pada laptop saya. Saya akan coba ulangi lakukan speed test. Saya gunakan browser yang lain ya. Sini misalkan fast.com. Sambil saya lakukan speed test, sambil saya pantau di bagian sini. Nah, oke, saya pantau ya, ini ya. Rule-nya jalan, kemudian di sini juga load balance-nya jalan. Artinya apa? Artinya hanya dengan pengaturan seperti ini saja sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan load balance pada network hotspot ya. Jadi ada network hotspot, kemudian teman-teman ingin ditambahkan ke dalam load balance yang teman-teman sudah miliki, yaitu menggunakan load balance PCC. Seperti itu adalah cara yang pertama. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya interface list. Ya, kalau teman-teman cek-cek lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia, itu ada yang namanya load balance PCC pada jaringan PPPoE. Silakan teman-teman bisa dicari atau nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Itu nanti menggabungkan jaringan lokal kita, kemudian ada tambahan juga jaringan lokal PPPoE ya. Jadi nanti PPoE-nya ini bagaimana caranya dia juga bisa masuk ke dalam load balance PCC yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita setting. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa memanfaatkan yang namanya interface list. Ya. Interface list ini sebenarnya gunanya adalah kita ingin menggabungkan adalah interface jaringan lokal kita atau yang masuk melalui Ether 3. Kemudian kita gabungkan dengan jaringan lokalnya hotspot, yaitu bridge hotspot. Nah, cara menggabungkannya itu kita bisa menggunakan yang namanya interface list. Ya, kita masuk ke menu interface, kemudian ada interface list, tambahkan di sini. Contoh misalkan di sini saya tambahkan namanya lokal, misalkan. Seperti ini, kemudian oke. Nah, lalu di sini di interface ya, interface list kita tambahkan ya, listnya adalah lokal, kemudian interface-nya itu adalah yang pertama hotspot ya atau Ether 3 yang menuju ke jaringan lokal kita. Oke, kemudian ditambahkan lagi satunya adalah hotspot. Nah, dengan pengaturan seperti ini berarti antara Ether 3 dan interface hotspot ya, itu sudah digabungkan menjadi satu, yaitu namanya interface list lokal. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita masuk lagi ke firewall mangle ya. Di sini yang tadinya pengaturannya itu menggunakan hotspot ya, kita coba copy. Yang ini ditutup, kemudian in interface list. Kalau tadi kita menggunakan in interface, sekarang kita menggunakan yang namanya in interface list. Lokal seperti ini. Ini masih sama. Play, oke. Kemudian saya copy yang satu lagi. Yang 2.1 ini. Saya copy. Kemudian ini saya tutup. In interface listnya saya ganti menjadi lokal. Play, oke. Jangan lupa ya. Saya coba ini saya matikan dulu. Ini dimatikan seperti ini. Kemudian satu lagi adalah yang menuju ke MAC routing kita ya. Interface listnya ini juga harus ditambahkan. Nih. Ini. Cukup seperti ini ya. Jadi nanti kita tidak lagi menggunakan in interface tapi menggunakan in interface list. Jadi kita gabungin dulu antara hotspot dan Ether 3-nya menjadi interface lokal, kemudian kita tambahkan ke mangle yang tadinya in interface Ether 3 saja atau hotspot saja. Kita cukup menggunakan satu interface yaitu in interface list lokal.
Cukup seperti ini aja, ini sudah langsung jalan ya untuk trafficnya, counternya udah langsung jalan, nggak perlu diapa-apain ya. Cukup seperti itu, jadi ada dua cara. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan atau bisa tambahkan manual ya. Kalau teman-teman ada interface hotspot ya tambahkan interface hotspot pada role PCC-nya. Atau langkah yang kedua adalah silakan teman-teman bisa menggunakan yang namanya interface list. Artinya teman-teman bisa menggabungkan beberapa interface termasuk interface bridge seperti itu. Cara konfigurasi load balance PCC pada jaringan hotspot ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan role baru atau role PCC baru dengan menambahkan pada parameter ekstra yaitu parameter hotspot. Nanti silakan teman-teman bisa pilih out atau autentikasi ya. Itu nanti silakan ditambahkan satu-satu untuk PCC-nya, tergantung nanti teman-teman PCC-nya buatnya berapa ya. Kalau perbandingannya internetnya adalah sama 1:1, teman-teman cukup menggunakan 2 PCC. Tapi kalau teman-teman perbandingannya ISP1 10, ISP2 20 misalkan seperti itu, nanti bisa menggunakan 3. Yang pertama diarahkan ke ISP1, yang kedua dan ketiga nanti diarahkan ke ISP2. Nah, nanti teman-teman selengkapnya bisa cari sendiri cara konfigurasi PCC-nya. Nah, kemudian itu adalah cara yang pertama, yaitu teman-teman menambahkan satu rule lagi, tambahan satu rule lagi, kemudian jangan lupa di hotspot out-nya ini diaktifkan. Nah, itu cara pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman bisa menggabungkan interface jaringan lokal kita, contohnya di saya Ether 3, kemudian interface hotspot menjadi satu menggunakan namanya interface list. Nah, baru nanti setelah digabungkan pada mangle general ya yang tadinya in interface itu teman-teman silakan ganti menggunakan in interface list. Ya, tadi di tutorial tadi di depan sudah disampaikan. Cukup seperti itu ya, hanya seperti itu. Nanti secara otomatis nanti untuk network jaringan hotspot dia akan ikut terkena load balance PCC. Nah, biasanya skema-skema ini digunakan pada atau mereka pengusaha-pengusaha internet ya, yang mana dalam satu kabel FO dia ada dua VLAN. Yang pertama VLAN PPPoE, kemudian yang kedua adalah VLAN hotspot, yang mana pengusaha ini dia akan memberikan akses voucheran ya, sebenarnya sistem voucheran, yang mana kalau teman-teman di lapangan pingin internetnya itu nggak bulanan, oh saya pinginnya harian mas, per jam atau per minggu. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan sistem voucheran ini. Sistem voucheran bisa menggunakan hotspot, kemudian PPPoE juga. Nah, skema ini juga bisa teman-teman gunakan load balance PCC. Jadi nanti bisa digabungkan antara interface PPPoE pada VLAN 10 misalkan, kemudian interface hotspot pada VLAN 20. Nah, silakan teman-teman komen di sini kalau nanti teman-teman banyak yang sekali yang request tentang bagaimana cara gabungin antara lokal, kemudian hotspot, kemudian PPPoE dimasukkan dalam satu jaringan PCC atau load balance PCC. Silakan teman-teman komen, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, buat teman-teman yang belum mempunyai perangkat jaringan khususnya Mikrotik, teman-teman bisa belanja di citraweb.com atau di marketplace tempat kesayangan teman-teman, ada hijau, merah, biru, orange ya. Kemudian buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya atau pengen request video silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman jangan lupa di share video ini agar bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar tentang Mikrotik. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Nah, lari aku Mikrotik. Load balance PCC pada jaringan gitu ya. Oke, ulangi ya. Sebuah penggabungan, pada chain, lari aku. Mana nih? Load balance PCC load balance bisa kalian gue ikut menggabungkan dua ada beberapa cara kali ini. Load balance PCC adalah sebuah load balance PCC adalah aman